Halo sahabat keramat alam, siapa nih yang mau main teka-tekian? Coba jawab, teki apa yang bisa bikin terluka? Ya, si cantik ini adalah teki ladang atau biasa disebut dengan Cyperus rotundus. Ia adalah gulma pertanian yang biasa dijumpai di lahan terbuka atau di pot-pot bunga kesayangan kalian. Jenis rumput ini adalah salah satu tumbuhan yang lebih dikenal sebagai gulma karena keberadaannya sering mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Rumput ini dapat tumbuh di berbagai lahan, misalnya persawahan, perkebunan yang memiliki kondisi kering atau basah. Akan tetapi, rumput teki biasanya tumbuh di sekitar tanaman pertanian. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan rumput teki ini bisa mengancam pertumbuhan bunga-bunga kesayangan kalian. Nah, sahabat keramat alam, meski rumput teki ini termasuk dalam kelompok rerumputan gulma atau tanaman pengganggu, pada dasarnya rumput teki adalah tumbuhan dengan struktur lengkap. Jika diamati, rumput ini sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan biji dan bunga. Rumput teki memiliki struktur morfologi yang mudah dikenali karena memiliki ciri lain dibanding dengan jenis rumput yang lain. Tumbuhan ini memiliki batang berukuran kecil dan panjang dengan bunga pada bagian ujungnya. Berdasarkan sistem klasifikasinya, morfologi rumput teki dapat dibagi menjadi akar atau umbi, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, sahabat keramat alam, mari kita mempelajari satu persatu mulai dari akar sampai ke biji dari rumput teki ini. Rumput teki mempunyai sistem perakaran berupa akar serabut. Akar jenis ini mempunyai banyak percabangan yang disertai rambut-rambut halus pada setiap helai akarnya loh. Pertumbuhan akar serabut pada rumput teki atau bahasa latinnya Cyperus rotundus memanjang dan menyebar secara merata di dalam tanah. Tidak hanya itu loh sahabat keramat alam, tepat di tengah-tengah perakaran serabut terdapat akar yang membesar atau disebut dengan umbi. Umbi ini muncul ketika rumput teki sudah berumur dewasa. Sama halnya dengan akar, umbi rumput teki juga tumbuh secara menjalar dan umumnya pada satu pokok tanaman terdapat beberapa umbi yang berkumpul membentuk rumpun. Sedangkan batang dari rumput teki atau Cyperus rotundus ini tidak bisa diidentifikasi secara langsung karena berukuran sangat kecil dan pendek. Ketinggian batang dari jenis gulma ini hanya sekitar 10 sampai 75 mm. Batang rumput teki umumnya berbentuk segitiga dan ada juga yang berbentuk hampir bundar. Adapun bagian yang tumbuh panjang di atas permukaan tanah sebenarnya merupakan batang semu loh. Bagian ini mempunyai panjang kurang lebih 30 cm dengan penampang berukuran 1 hingga 2 mm. Batang ini tumbuh tegak, memiliki rongga kecil di tengahnya, serta bertekstur lunak. Nah, daun dari Cyperus rotundus ini atau biasa disebut dengan rumput teki tumbuh di bagian pangkal batang dan membentuk roset. Nah, sahabat keramat alam, sepintas mungkin kita tidak memperhatikan, tapi daun dari rumput teki ini seperti kelompok daun berpelepah di mana pelepahnya tumbuh di bawah tanah. Dalam satu pokok rumput teki terdapat jumlah daun sekurang-kurangnya 4 helai dan paling banyak 10 helai. Sistem pertulangan daunnya adalah tulang sejajar dengan tekstur licin dan bagian ujungnya yang runcing. Bagian ujung daun berwarna hijau tua dan pangkalnya berwarna hijau muda. Meskipun Cyperus rotundus ini
adalah gulma pengganggu. Ia memiliki bunga yang termasuk dalam jenis bunga majemuk. Dalam satu pokok tanaman terdapat setidaknya 8-25 kuntum bunga yang tumbuh secara berumpun hingga membentuk seperti payung. Selain memiliki bunga, tanaman rumput teki ini juga menghasilkan buah yang tumbuh secara berselang-seling dan tumpang tindih satu sama lain. Lokasi tumbuhnya buah adalah merapat ke bagian sumbu. Buah ini berukuran sekitar 1,5 mm. Sebagai kelompok gulma, rumput teki atau Sepharus rotundus ini mempunyai kemampuan adaptasi pada berbagai kondisi habitat. Biasanya, tanaman ini ditemukan tumbuh liar di kawasan terbuka seperti pinggir jalan, lapangan, kebun, dan juga lahan pertanian. Dengan kemampuan adaptasi tersebut, maka rumput teki dapat dijumpai di berbagai negara di dunia. Mulai dari kawasan dingin di Eropa, lingkungan dengan cuaca panas di Eropa, wilayah Asia yang mempunyai iklim tropis dan subtropis termasuk Indonesia, hingga kawasan Australia. Gulma ini umumnya dapat tumbuh dengan sangat baik pada wilayah dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, rumput teki adalah gulma yang mempunyai kondisi populasi stabil di dunia. Perlu juga kita ketahui nih sahabat keramat alam, selain bersifat sebagai gulma, rumput teki juga menyebabkan beberapa dampak buruk lain bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak sekali upaya yang dilakukan untuk memberantas tanaman ini. Nah, ini jawaban untuk teka-teki di awal tadi. Teki apa yang bisa bikin terluka? Nah, ini dia, rumput liar ini dapat menimbulkan luka goresan pada kulit jika disentuh atau dipegang terlalu keras, khususnya pada bagian bunga yang terletak paling atas dan juga tepi daun yang rata tetapi mempunyai sifat seperti daun serai. Rumput teki ini mempunyai alelopati yang mampu membunuh tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Nah, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa rumput ini bisa membunuh bunga kesayangan kalian. Sepharus rotundus atau rumput teki mengambil unsur hara dan sari yang berada di dalam tanaman. Selain itu, pasokan air yang terdapat di dalam tanah juga banyak diserap oleh tanaman ini, sehingga tanaman di sekitar tidak mendapat nutrisi dan akhirnya mati. Hayo sahabat keramat alam, jika kalian menemukan rumput teki atau Sepharus rotundus di samping bunga kesayangan kalian di pot, maka segera dibasmi ya. Kalau tidak, mungkin kesayangan kalian akan segera mati. Ayo terus belajar bersama keramat alam mengenai lingkungan, flora dan fauna, dan alam semesta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.